Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini dan kali ini kita akan kembali merakit PC cuy. Kayaknya gue udah lama ya nggak ngerakit PC pakai VGA Card RTX 2060 karena selain belum ada rakitan PC yang menggunakan VGA Card tersebut, memang secara harga VGA Card yang satu ini tergolong cukup mahal waktu itu cuy. Harga VGA Card ini lumayan melambung tinggi cuy karena waktu itu sangat diminati oleh para miner. Katanya sih performance untuk miningnya cukup baik cuy, walaupun gue sendiri kurang paham soal mining itu. Ditambah lagi kehadiran RTX 3000 series yang sangat menyita perhatian para pengguna PC, membuat VGA card yang satu ini sedikit kalah pamor cuy. Nah, jadi apakah masih worth it menggunakan VGA card RTX 2000 series ini di tahun 2022 untuk sebuah PC gaming? Mengingat harga VGA card sekarang ini sedang turun. Maka dari itu di video kali ini selain kita akan merakit PC-nya Bro Adi dari Bandung ini, kita akan bahas sedikit performance dari RTX 2060. Khususnya untuk kebutuhan gaming, jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya cuy, supaya nggak ketinggalan semua informasinya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa nih cuy, gue mau ngingetin dulu nih buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Jadi ceritanya Bro Adi dari Bandung ini meminta FD Channel untuk merakitkan PC dengan budget sekitar 15 jutaan. Dia sendiri bilang sangat terinspirasi dari video rakitan PC gue sebelumnya cuy. Jadi dia ingin tampilan PC-nya itu mirip-mirip dengan PC yang ada di konten gue sebelumnya. Nah, di range harga tersebut gue coba tawarkan dua VGA card yang harganya itu bisa dibilang mirip-mirip cuy, yaitu RTX 3050 dan RTX 2060. Dan setelah ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya ditentukan juga kita menggunakan RTX 2060 untuk rakitannya Bro Adi ini. Dan sebelum kita lihat performance dari VGA card-nya, gue jabarkan dulu nih komponen-komponen lain yang digunakan. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita kembali menggunakan prosesor dari kubu Intel, yaitu Intel i5 12400F. Ya, seperti yang kita tahu bersama ya, prosesor yang satu ini memang memiliki performance yang cukup baik di range harga 2 jutaan. Dan untuk sistem pendinginannya, di sini gue menggunakan IO water cooling dari brand Dark Flash, yaitu Dark Flash Twister DX240 ARGB berwarna putih. Cooler ini gue akuin memang memiliki tampilan yang sangat menarik dengan harga yang cenderung murah. Dari segi performance-nya juga tergolong cukup baik untuk IO water cooling di harga 1 jutaan ke bawah. Plus dia juga udah support LGA 1700 atau Intel generasi ke-12. Berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard sejuta umat yaitu ASRock dan mobonya adalah ASRock B660M Pro RS. Lalu berikutnya untuk RAM, di sini kita menggunakan RAM dari brand Team Group, yaitu Team Group T-Force Delta RGB 2x8GB 3600 MHz. Next untuk storage-nya, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand MSI, yaitu MSI Spatium M390 berkapasitas 250GB. Dan satu buah harddisk berkapasitas 1TB dari brand Western Digital Blue. Lalu untuk mensuplai dayanya, di sini kita menggunakan power supply dari brand FSP, yaitu FSP HV Pro 550W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Dan di sini gue juga menggunakan sleeve cable sebagai pemanis di rakitan kali ini dari brand Techwear, yaitu Techwear Flex berwarna putih. Berikutnya untuk rumah dari PC-nya, gue di sini menggunakan casing dari brand Montech, yaitu Montech R100 ARGB. Gue udah sering banget ya menggunakan casing yang satu ini, selain karena tampilannya yang menarik, harganya juga cukup oke cuy. Dan yang kita dapatkan dari casing ini juga cukup banyak. Di sini kita mendapatkan 4 buah fan yang sudah support ARGB lengkap dengan hubnya yang ada di bagian belakang cuy. Dan side panel kaca dari casing ini juga sudah diberikan sistem magnetik, jadi bisa dibuka seperti kulkas gitu cuy. Casing ini juga dipilih karena ownernya sangat terinspirasi oleh rakitan PC kita sebelumnya yang menggunakan casing yang sama seperti casing yang gue gunakan sekarang. Lalu untuk urusan konektivitas, di sini gue menggunakan WiFi adapter dari brand TP-Link, yaitu TP-Link TLWN823N. Dan komponen terakhir yang gue gunakan di rakitan kali ini adalah VGA card yang udah gue sebutin tadi cuy. Yap, VGA card-nya ini adalah RTX 2060 dari brand MSI yang dinamakan GeForce RTX 2060 Ventus GPOC 6GB GDDR6. Dulu memang VGA card yang satu ini naiknya nggak karu-karuan cuy, di harga 9 juta sampai dengan 10 jutaan. Tapi sekarang harganya udah turun ke angka 5 jutaan aja.
Dan nantinya gue akan coba compare dengan VGA card yang harganya masih di angka 5 jutaan juga nih di pasaran, yaitu RTX 3050. Kebetulan gue punya banyak data untuk RTX 3050 ini yang disandingkan dengan i5 12400 juga. Tapi sebelum kita masuk ke pengujian performance dari PC ini, kita intip dulu nih cuy proses perakitannya. Let's go! Oke cuy, itu dia tadi proses perakitan dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC ini. Pertama-tama seperti biasa kita coba tes benchmark menggunakan 3D Mark Timespy dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 9322 poin dengan suhu maksimal di angka 50 derajat Celcius. Untuk RTX 2060-nya sendiri mendapatkan skor sebesar 7501 poin dengan suhu maksimal di angka 71 derajat Celcius. Dan bisa dilihat di sini secara skor benchmark RTX 2060 lebih unggul jika dibandingkan RTX 3050 dengan selisih sekitar 1200 poin. Lalu berikutnya gue juga melakukan pengetesan untuk CPU-nya dengan menggunakan Cinebench R20 dan hasilnya i5 12400F mendapatkan skor sebesar 4619 poin dengan single core di angka 642 poin dan suhu maksimal saat pengetesan ini mencapai 56 derajat Celcius. Berikutnya kita tes speed dari SSD NVMe dengan Crystal Dismark dan tercatat untuk read-nya di angka 3,4 GB per second dan write-nya di angka 1,7 GB per second. Sekarang kita langsung aja masuk ke pengetesan performance saat gamingnya. Game pertama seperti biasa kita coba dengan Valorant di settingan high atau rata kiri pada resolusi 1080p. Rata-rata FPS yang dihasilkan PC ini berada di 240 sampai dengan 290 FPS. Hasil ini masih mirip-mirip dengan PC yang menggunakan i5 12400F dan RTX 3050 cuy. Berikutnya kita lanjut dengan Game PES 2021 menggunakan preset high di resolusi 1080p. Rata-rata FPS-nya berada di 200 sampai dengan 220 FPS. Jika dibandingkan dengan RTX 3050 pada game ini, RTX 2060 masih unggul selisih sekitar 20 sampai 30 FPS. Lalu untuk game GTA 5 kita tes di resolusi 1080p dengan preset tertinggi, tentunya dengan MSAA x 8. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 79 FPS. Dan bisa dilihat di sini RTX 2060 kembali mampu mengungguli FPS dari RTX 3050 coy.
Berikutnya kita coba pada game Horizon Zero Dawn. Seperti biasa, kita coba jalankan benchmarknya dengan preset Ultra di resolusi 1080p. Dan hasilnya PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 76 FPS dengan skor benchmark sebesar 13.974 poin. Masih unggul tipis dari RTX 3050 dengan average FPS di 72 FPS dan skor 12.901 poin. Berikutnya game terakhir yang akan kita coba adalah Cyberpunk 2077 cuy. Di resolusi 1080p dengan preset Ultra dan Ray Tracing Ultra tanpa DLSS, RTX 2060 mendapatkan rata-rata FPS di angka 38 FPS dan RTX 3050 mendapatkan FPS di angka 34 FPS. Dan jika kita coba nyalakan DLSS-nya ke preset quality, kedua GPU ini mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan. RTX 2060 mendapatkan rata-rata di 53 FPS dan RTX 3050 mendapatkan rata-rata di 48 FPS. Secara overall bisa dilihat di sini RTX 2060 masih mampu mengungguli performance dari RTX 3050. Dan untuk sekarang karena perbedaan harga antara kedua GPU ini mirip-mirip, jadi menurut gue justru RTX 2060 menjadi lebih menarik untuk dipinang. Ya berdoa aja semoga harganya akan terus normal seperti saat video ini dibuat coy. Nah yang menarik dan mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kalian adalah dari segi konsumsi daya listriknya. Dengan komponen yang hampir sama seperti water cooling, power supply, dan fan yang full RGB, RTX 2060 mengkonsumsi daya listrik sekitar 286 watt saat menjalankan game Cyberpunk. Sedangkan RTX 3050 mengkonsumsi daya listrik sekitar 238 watt. Terpaut sekitar 50 watt lebih irit dibandingkan 2060. Ternyata dengan performance yang lebih tinggi tadi, RTX 2060 mengkonsumsi lebih banyak daya cuy. Jadi gua harap dengan perbandingan ini bisa membantu kalian untuk menentukan GPU yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini. Gimana nih menurut kalian RTX 2060 untuk tahun 2022 ini masih cukup oke nggak untuk sebuah PC gaming? Ya menurut gue sih secara performance udah cukup baik ya, mengingat harganya sekarang di angka 5 jutaan. Jadi cocok banget nih buat kalian yang mau ngerakit PC di budget 14-15 jutaan. Walaupun sebenarnya menurut gua masih ada satu lagi nih lawannya yang bisa dikomparasi dengan dua VGA card tersebut. VGA card itu dari kubu merah cuy, yaitu RX 6600. Karena VGA card ini juga lagi turun harga, bahkan waktu itu gue lihat sampai ke 4,9 jutaan aja. Tapi sayangnya pada saat video ini dibuat, gue lagi nggak megang VGA cardnya, jadi nggak bisa gue compare secara langsung. Ya semoga aja nanti ada kesempatan lagi untuk nyobain performance dari RX 6600-nya. Thank you semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan thank you juga buat Bro Adi dari Bandung yang sudah mempercayakan FD Channel untuk merakit PC-nya. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye! Wow.